Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di Matmut Channel, belajar matematika bersama Bu Mutmain. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bentuk akar. Yang pertama kita pahami adalah kita akan memahami apa yang disebut dengan akar pangkat N dari suatu bilangan. Jadi kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang eksponen atau pangkat, maka akar pangkat di sini adalah nanti kebalikan dari pangkat. Ya, jadi ini yang saya kotak ini ya. Jadi kalau ada B pangkat N sama dengan A, nah, ini artinya B itu nilainya adalah akar pangkat N dari A. Ya. Jadi contohnya, kalau ada bilangan berpangkat 2, pangkat 2 sama dengan 4, maka akar pangkat dari 4 itu sama dengan 2. Ya. Akar pangkat 2 biasanya dituliskan hanya dalam bentuk akar pangkat ini saja. Jadi nggak usah ditulis duanya. Jadi nanti kalau di sini nggak ada 2, artinya di sini adalah akar pangkat 2. Begitu juga dengan contoh yang kedua, 3 pangkat 2 sama dengan 9. Itu artinya akar pangkat 2 dari 9 itu nilainya 3. Nah, kalau akar pangkat 2, maka biasanya dituliskan dengan akar gini saja ya. Berarti kalau akar di sini tidak ada angkanya, ini artinya adalah akar pangkat 2. Berbeda dengan 2, maka nanti yang pangkat 3, pangkat 4, pangkat 5 itu biasanya dituliskan. Jadi contoh yang ketiga, 2 pangkat 3 sama dengan 8. Ini artinya adalah akar pangkat 3 dari 8 itu nilainya 2. Nah, jadi kita lihat di sini ya, 8 itu bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 3. Nah, berarti akar pangkat dari 8 itu adalah hasilnya 2. Ini harus sama ya. Berarti ini hasilnya. Nah, itu adalah hubungan antara bilangan berpangkat dengan akar pangkat. Untuk memudahkan memahami, kalian bisa membuat catatan seperti ini ya, biar lebih mudah memahami. Jadi kalau 1 kuadrat sama dengan 1, kalau dibalik akar pangkat 1 sama dengan 1. 2 pangkat 2 sama dengan 4, berarti akar pangkat 4 sama dengan 2. Dan seterusnya sampai 10 kuadrat sama dengan 100, maka artinya akar 100 sama dengan 10. Dan bisa dibuat lebih banyak lagi. Begitu juga dengan yang akar pangkat 3, kalian bisa menuliskan seperti ini. Jadi 1 pangkat 3 sama dengan 1, artinya akar pangkat 1. Akar pangkat 3 dari 1 nilainya 1. Ya. Akar pangkat 3 dari 8 itu nilainya 2. Akar pangkat 3 dari 27 nilainya 3, dan seterusnya. Kemudian kita bahas tentang apa yang disebut dengan bentuk akar. Jadi bentuk akar adalah akar-akar bilangan rasional yang hasilnya bukan bilangan rasional, yaitu bilangan irasional. Contohnya, akar 3, akar 5, akar 6, ini merupakan bilangan bentuk akar atau bilangan irasional. Tetapi akar 4, akar 9, akar 16, meskipun ada tanda akarnya, tetapi akar 4,
akar 9, akar 16. Ini bukan bilangan bentuk akar. Karena akar 4 itu hasilnya adalah 2, dan 2 ini adalah bilangan rasional ya. Sedangkan yang dikatakan bentuk akar itu nanti adalah bilangan irasional. Jadi akar 4 bisa dituliskan 2. Begitu juga dengan akar 9, meskipun ada tanda akarnya, akar 9 ini bukan bilangan bentuk akar. Karena akar 9 bisa dituliskan sama dengan 3, dan 3 ini adalah bilangan rasional. Begitu juga dengan akar 16 ya, meskipun ditulis dengan ada tanda akarnya, tetapi akar 16 ini juga bukan bilangan bentuk akar. Karena akar 16 bisa dituliskan sama dengan 4, dan 4 ini adalah bilangan rasional. Untuk memahami lagi bentuk akar ya, kita lihat, kalian bisa membuat tabel seperti ini. Jadi kalau ada akar 8 ya, ternyata ini nanti 8 itu bisa dibentuk menjadi campuran bilangan rasional dan irasional. Jadi akar 8 itu adalah dari akar 4 kali 2. Kemudian akar 4-nya ini bisa diubah menjadi bilangan rasional, yaitu 2. Sehingga akar 8 itu sama dengan 2 akar 2. Kemudian akar 12 juga seperti itu. Ini adalah 12 bisa dipecah menjadi 4 kali 3. Yang akar 4-nya bisa menjadi bilangan rasional, yaitu 2. Kemudian yang akar 3-nya tetap, karena ini adalah bentuk akar atau bilangan irasional. Dan seterusnya bisa kalian lihat sendiri di sini. Bagaimana akar 20 itu adalah 2 akar 5, akar 48 4 akar 3, akar 50 5 akar 2, akar 27 3 akar 3, dan seterusnya. Berikutnya adalah operasi hitung pada bentuk akar ya. Jadi bentuk akar bisa dijumlahkan, bisa juga dikurangi ya. Jadi yang pertama penjumlahan dan pengurangan bentuk akar, tetapi syaratnya adalah bentuk akar bisa dijumlah atau dikurangi pada saat bentuk akar itu sejenis. Apa yang dimaksud dengan sejenis? Ya berarti ini, seperti akar C sama akar C, itu adalah sejenis. Tetapi nanti kalau akar B dengan akar C itu tidak sejenis. Akar 2 dengan akar 2 sejenis, tetapi akar 2 dengan akar 3 itu tidak sejenis. Jadi perhatikan yang saya kotak di sini. Jadi kalau ada A akar C ditambah B akar C, nah berarti ini artinya kan akarnya sejenis. Maka kita bisa menyederhanakan dengan di sini bilangan di depan akar C ditambah dengan B ini yang juga di depan akar C, maka di sini A plus B hasilnya akar C. Begitu juga nanti kalau bentuknya pengurangan, ya ini akar C adalah sejenis, maka A dikurangi B akar C. Contohnya 3 akar 2 dikurangi 5 akar 2 ditambah 10 akar 2. Nah, ini karena sejenis akar 2, maka angka di depan akarnya ini saya jumlahkan atau saya kurangi. Jadi ini angkanya di depan akar 2 adalah 3, kemudian ini min 5, kemudian ini plus 10. Kemudian akar 2-nya ditaruh di luar kurung. 3 dikurangi 5 min 2 tambah 10 sama dengan 8. Sehingga hasilnya adalah 8 akar 2.
Kemudian contoh yang nomor 2, 3 akar 8 ditambah akar 98 dikurangi 2 akar 50. Untuk menyelesaikan ini, kalian bisa melihat tabel yang sudah kalian buat tadi ya, ini tabel ini. Jadi akar 8-nya diganti dengan 2 akar 2. Akar 98 diganti dengan 7 akar 2. Sedangkan akar 50-nya diganti dengan 5 akar 3. Kemudian yang di luar tanda akar, ini 3 kali 2 dikalikan, 3 kali 2 hasilnya 6. 7-nya tetap, ini 2 kali 5 hasilnya 10. Karena ini semuanya akarnya sejenis, bentuk akarnya sejenis yaitu akar 2, maka angka-angka yang di depan tanda akar kita jadikan 1, ini ya, 6 tambah 7 min 10, kemudian akar 2-nya ditaruh di luar kurung. 6 tambah 7 13 dikurangi 10 sama dengan 3, sehingga hasilnya adalah 3 akar 2. Kemudian contoh yang ketiga, 4 akar 12 dikurangi akar 27 tambah 2 akar 300 tambah 3 akar 48. Ini sama, kita bisa melihat tabel yang sudah kita buat tadi ya, bagaimana kita mengubah akar dari suatu bilangan menjadi bentuk yang rasional dengan yang irasional ya. Jadi akar 12 kita ubah jadi 2 akar 3. Akar 27 diubah menjadi 3 akar 3. Akar 300 itu jadi 10 akar 3. Akar 48 menjadi, maaf ini salah ya, berarti akar 48 ya, benar ya, ini 4 akar 3. Jadi diubah menjadi akar 48 diubah menjadi 4 akar 3 ya. Yang di luar tanda akar bisa kita kalikan, 4 kali 2 8, ini 3-nya tetap, 2 kali 10 20, 3 kali 4 12. Karena ini akarnya semuanya sudah jenis, masing-masing memiliki akar 3, akar 3, akar 3, akar 3, maka kita tinggal menjadikan satu angka-angka yang berada di depan tanda akar. Ini 8 min 3 tambah 20 tambah 12. Akar 3-nya taruh di luar kurung. 8 dikurangi 3 5 ditambah 20 25 tambah 12 37, sehingga hasilnya 37 akar 3. Contoh yang keempat, akar 2 ditambah akar 3, maka hasilnya tetap akar 2 ditambah akar 3. Karena ini bukanlah bentuk akar yang sejenis. Jadi satunya bentuk akarnya akar 2, satunya bentuk akarnya akar 3. Karena bentuk akarnya tidak sejenis, maka hasilnya tetap, yaitu nggak bisa dijumlahkan. Kemudian contoh yang kelima, ini sama ya, kalian bisa melihat tabel yang udah kalian buat ini tadi. Akar 8 diubah menjadi 2 akar 2, akar 12 2 akar 3, akar 128 itu adalah 8 akar 2. Sedangkan akar 75 diubah menjadi 5 akar 3. Nah, kemudian kita lihat yang sejenis itu adalah ini. 2 akar 2 sama 8 akar 2. Berarti angkanya kita jadikan 1. 2 tambah 8. Akar 2-nya taruh di luar. Yang sejenis lagi adalah 6 akar 3 dengan min 15 akar 3. Kita jumlahkan ya di sini. 6 dikurangi 15, akar 3-nya berada di luar. Sehingga 2 tambah 8 10 akar 2. 6 dikurangi 15 adalah min 9 akar 3. Jadi hasilnya 10 akar 2 min 9 akar 3. Kemudian perkalian bentuk akar.
Jadi kalau ada akar A dikalikan akar B, maka akarnya bisa dijadikan 1. Jadinya akar A kali akar B itu hasilnya adalah akar dari A dikalikan B. Jadi contohnya akar 2 dikalikan akar 3, artinya adalah akar dari 2 kali 3 sama dengan 6. Berarti hasilnya akar 6. Akar 3 kali akar 3 sama dengan akar dari 3 kali 3 itu adalah 9. Nah, akar 9 ini hasilnya 3. Dari contoh 2 ini bisa disimpulkan bahwa jika ada tanda akar A dikalikan akar A, jadi ini bilangannya sama, akar A dikalikan akar A, maka hasilnya adalah A. Sedangkan contoh yang ketiga, akar 8 kali akar 12, ini 8 kali 12 sama dengan 96. Ya, 96 bisa diubah menjadi 16 kali 6 sama dengan 4 akar 6. Bisa juga dengan cara seperti ini. Akar 8 itu saya ubah menjadi akar 4 kali 2. Akar 12 itu adalah dari akar 4 kali 3 ini ya. Sehingga kalau saya tuliskan akar 8 kali 12 itu bisa dituliskan ya 4 kali 2 kali 4 kali 2. Nah, dari sini kita lihat ini 4-nya ada 2, yaitu berarti 4 kuadrat kali ini 3 ya, 4 kali 3 ya. Ini 4 kali 4 kuadrat, ini masih ada 2, ini masih ada 3. Nah, yang 4 kuadrat bisa kita keluarkan menjadi 4, kemudian 2 kali 3 itu akar 6. Jadi silahkan dipilih mau cara yang ini atau yang ini ya. Kalau ini lebih sederhana karena angkanya tidak terlalu besar. Jadi kita bisa memecah menjadi angka yang mengandung bilangan pangkat 2. Terakhir untuk latihan, silahkan kalian mengerjakan latihan soal ini ya. Nanti hasilnya bisa kalian tulis di kolom komentar. Sekian dulu pertemuan kali ini berbicara tentang bentuk akar. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.